Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmati Wijayanti, NIM 2019-53117. Di sini saya akan mempresentasikan tentang database management system. Terminologi yaitu terdiri dari entity, atribut, data value, nilai atau isi data, record atau tuple, dan file. Entity adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Contoh rumah sakit yaitu pasien, dokter, obat, dan kamar. Entity pada universitas yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, buku. Atribut. Setiap entity mempunyai atribut. Atribut yaitu sebutan untuk mewakili suatu entity. Contoh, seorang siswa dapat dilihat dari atributnya. Misal, nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, hobi. Atribut, data elemen, data file, data item. Di sini adalah contoh atribut. Atribut universitas yaitu NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Data value atau nilai atau isi data. Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Contoh atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Data value adalah Hadi, Arif, Budi merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Berikut adalah contoh atribut mahasiswa. Record atau tuple. Record atau tuple yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang sesuatu entity secara lengkap. Suatu record mewakili suatu data atau informasi tentang suatu dari sebuah objek. Misal, NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Suatu record terdiri dari file-file yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam suatu record. Berikut adalah contoh record mahasiswa. File kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data value-nya. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenisnya, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Database Management System atau DBMS. Database yaitu kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan, instansi dalam batasan tertentu. Set program pengelolaan yaitu satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan atau perekam informasi dan pengambilan atau pembaca informasi ke dalam database. Database Management System atau DBMS yaitu suatu koleksi kumpulan data yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses database, membaca data, mengisi data, menghapus data, dan melaporkan data. Di sini adalah contoh database. Database digunakan untuk mengatasi masalah redundansi data atau pengandaan, inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user atau banyak pemakai, masalah keamanan atau security, masalah integrasi atau kesatuan, masalah data independence atau kebebasan data. Redundansi data penggandaan.
Jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. Contoh, alamat dan nomor telepon dari pelanggan kita tercatat pada file deposit, juga pada file rekening koran dan file nasabah. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut sebagai redundansi dan mengakibatkan pemborosan uang penyimpanan dan juga biaya untuk mengakses jadi lebih tinggi. Inkonsistensi data, yaitu penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsisten. Contoh, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat atau nomor telepon, maka seharusnya 3 file yang membuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Bila salah satu saja dari file yang mengandung data tersebut terlewat diupdate, maka terjadilah tidak konsisten. Kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 50711 Salatiga. Padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut. Maka kesulitan tersebut timbul, dan penyelesaian untuk itu adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan atau user friendly. Multiple user atau banyak pemakai. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktu. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Masalah keamanan atau security. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misal data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Tidak diperkenalkan bagian gudang membaca dan mengubahnya. Keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh program dengan menggunakan password atau user level untuk setiap pengaksesan data. Masalah integrasi atau kesatuan. Database berisi file-file yang saling berkaitan. Masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka ada file kunci yang mengaitkan kedua file tersebut. Masalah data independen atau kebebasan. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah, sehingga perintah-perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Namun perlu dipikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misal, syarat pengambilan uang tabungan di bank adalah harus disisakan paling minimal 25.000. Syarat ini tentu dimasukkan dalam database yang dibangun. Namun, bagaimana bila suatu ketika syarat itu telah bergeser dari syarat 25.000 menjadi 50.000? Di sini program aplikasi dan database yang telah dibangun haruslah diubah, dan ini menunjukkan ketidakbebasan program yang dibuat terhadap database. Abstraksi data. Abstraksi data yaitu sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara seakan-akan disembunyikan kerumitannya, dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti orang awam. Abstraksi data. Berikut adalah contoh abstraksi data.
yaitu level basic, level abstraksi. Selanjutnya adalah paket bahasa. Di sini adalah SQL, Data Manipulation Language. Ini adalah contohnya. Data Manipulation Language yaitu bahasa yang memperbolehkan pemakaian untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Dengan DML berarti akan mengambil informasi yang tersimpan di database, menyisipkan informasi baru ke database, dan menghapus informasi dari database. Secara dasar, ada dua tipe DML, yaitu prosedur dan non-prosedural. Prosedural yaitu membutuhkan pemakaian untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Non-prosedural membutuhkan pemakai untuk menspesifikasi data apa yang dibutuhkan tanpa mengspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Query adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, merupakan bagian DML yang untuk pengambilan informasi disebut query language. Data Definition Language atau DDL, yaitu bahasa khusus untuk mendefinisikan pola suatu set perintah. Dalam DDL yang memspesifikkan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari use atau pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify, report, modify struktur. Pengguna database yaitu database manager, database administrator, dan database user. Database manager yaitu suatu modul program yang menyediakan interface antara penyimpan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Database administrator yaitu orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrol terhadap seluruh sistem baik data maupun program yang mengakses data. Database user. Ini adalah contoh database user. Pemakaian database yaitu programmer aplikasi atau PA, casual user, naive user, specialized user. Programmer aplikasi yaitu profesi komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lainnya. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lainnya. Sintak DML berbeda dengan sintak bahasa komputer umumnya. Casual user, pemakaian yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Setiap query akan mengajukan ke query processor yang mengambil dari perintah DML. Naive user, pemakaian yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Spesialis user, pemakaian khusus yang menulis aplikasi database tidak dalam kerangka data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah Computer Aided Design System, Knowledge Based Expert System, sistem yang menyimpan data dalam bentuk data yang kompleks, misalnya data grafik, data audio. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.